Itu i'tiqad keyakinan yang bisa menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Atau contoh yang lain, dia berkeyakinan sholat yang 5 waktu kagak wajib, sama, itu mengeluarkan dia dari agama Islam. Atau dia berkeyakinan bahwasanya perbuatan berzinahan, main judi, minum khamr kagak haram, itu juga sama, keyakinan yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Ini contohnya banyak, nanti disebutkan. Jadi riddah itu, murtad itu terbagi menjadi 3 macam. Sebab i'tiqadat, yang pertama sebab keyakinan-keyakinan. Yang kedua wa af'alun, sebab perbuatan, sebab pekerjaan. Seperti apa? Di antara contohnya kasujud di makhluk, seperti sujud kepada makhluk. Tidak boleh tuh sujud kepada matahari, kepada manusia, itu murtad. Nauzubillah min dzalik. Wa aqwalun, yang ketiga ucapan-ucapan. Di antaranya ucapan dia menghina Nabi, menghina Allah, menghina Al-Quran dan lain sebagainya. Itu ucapan yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban katsiratan. Wa kullu qismin, dan setiap qismin bagian, yatasha'abu bercabang-cabang, syu'aban katsiratan dengan cabang-cabang yang banyak. Tadi kan apa? Kemurtadan terbagi menjadi 3 macam. Sebab i'tiqadat keyakinan, bisa sebab af'al perbuatan, bisa sebab aqwal ucapan. Nah, setiap qismin, setiap bagian, yatasha'abu bercabang, syu'aban katsiratan dengan cabang-cabang yang banyak. Faminal awwali, dan dari yang pertama. Nah, yang pertama sebab i'tiqadat, kemurtadan sebab keyakinan. Asyakku fillah, diantaranya asyakku fillah, orang ragu akan adanya Allah. Belum bahaya gitu. Ragu kepada Allah. Emang Tuhan ada, keraguan murtad dia. Nauzubillah. Wajib langsung segera mengucapkan 2 kalimat syahadat. Au fi rasulihi, atau ragu kepada Rasulullah, apakah seorang nabi, kan syakka fi sayyidina Muhammad al-huwa Rasulullah aula, seorang ragu kepada Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad seorang rasul atau bukan. Ini keraguan, nggak yakin, keraguan, apalagi yakin. Keraguan yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Awil Quran, atau ragu kepada Al-Quran, kan syakka hal huwa min indillah atau min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia ragu di Quran dari Allah apa buatan Nabi Muhammad, apa karangan Nabi Muhammad. Ini keraguan sama yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Awil yaumil akhir, atau ragu kepada hari akhir, hari kiamat. Ragu dia kepada hari kiamat. Ya. Ini bahaya juga nih. Bisa menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Sumya bidzalik, dinamakan dengan al-yaumul akhir, hari yang terakhir. Yaumul qiyamah namanya al-yaumul akhir, hari yang akhir. Li'annahu la laila ba'dahu wa la nahar. Dikatakan hari yang terakhir karena hari itu setelahnya sudah tidak ada hari lagi, sudah tidak ada siang lagi, sudah tidak ada malam lagi. Li'annahu la laila ba'dahu wa la nahar. Tidak ada malam lagi dan tidak ada siang lagi. Wallahu a'lam apa keadaannya dia. Dan sekarang masih bergantian malam sama siang. Yaumul akhir udah nggak ada pergantian lagi di situ. Au ada pendapat mengatakan li'annahu akhiru ayyamid dunya, dikatakan al-yaumul akhir, hari yang terakhir, karena hari itu adalah hari terakhir dunia. Falaysa ba'dahu yaumun akhir, tidak ada setelahnya hari yang lain lagi. Namanya al-yaumul akhir. Ada banyak pendapat di sini. Nah, keraguan akan hari akhir
akan al-yaumul akhir atau yaumul qiyamah sama, bisa menyebabkan kemurtadan. Alhamdulillah. Awil jannah awil nar, atau ragu kepada surga atau ragu kepada neraka. Fi wujudi dzalika fil akhirah, di dalam wujudnya itu di negeri akhirat. Emang ada entar di negeri akhirat neraka atau surga? Ini ragu, paling bahaya tuh. Keraguan yang menyebabkan tergelincir dari agama Islam. Dan kemarin sudah kita bahas, wajib kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, dan apa-apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minal mughayyabat, dari perkara-perkara yang gaib. Akan adanya alamul barzakh, alam kubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur, ada yang namanya hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, ditimbang amal, adanya jembatan Shiratal Mustaqim, adanya hisab, adanya surga, adanya neraka. Itu wajib kita imani. Apa-apa yang telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keraguan akan itu tergelincir keluar dari agama Islam. Alhamdulillah. Awis sawab, atau ragu akan adanya ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagi orang yang mengerjakan ketaatan. Memang ada orang diganjar pahala, ragu dia. Nah, ini murtad juga. Alhamdulillah. Awil iqab, atau ragu akan adanya siksaan. Memang ada siksaan, sama juga. Au nahwi dzalik, atau selain itu, mimma huwa mujma'un alaih, dari perkara yang ulama sepakat atasnya. Jadi dari perkara yang ulama sepakat atasnya, nggak boleh tuh kita ragu atau tidak meyakini. Itu bisa menyebabkan keluar dari agama Islam. Aw i'taqada faqda sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajiba lahu. Aw i'taqada, seorang berkeyakinan, faqda sifatin, tidak ada satu sifat, min sifatillahi ta'ala, dari sifat-sifat Allah, al-wajibah lahu, yang wajib bagi Allah, ijma'an, yang ulama sepakat akan keadaannya. Kal ilmi, seperti Allah maha mengetahui. Sepakat seperti Allah maha mengetahui. Dia meyakini itu tidak ada. Ya, sama, keluar dari agama Islam. Au nasabalahu sifatan, atau menisbahkan kepada Allah sifat, yajibu, yang wajib, tanzihuhu, menyucikan Allah, anha, dari sifat itu. Ijma'an, sepakat ulama. Kal jisim, seperti Allah berjisim, berbentuk seperti makhluk. Ini juga sama, keyakinan yang bisa menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Au halala muharraman, atau berkeyakinan seorang halala, menghalalkan, muharraman, sesuatu yang diharamkan, bil ijma', yang keharamannya ini sepakat para ulama. Ma'luman minaddin bil darurah, diketahui minaddin, dari agama, bil darurah, secara darurah. Mimma la yakhfa alaih, dari apa-apa yang tidak samar atasnya. Zina, seperti perbuatan zina. Ini kan orang awam juga tahu bahwasanya berzina hukumnya haram. Ini yang mujma' alaih, sepakat para ulama, berzina hukumnya haram. Tiba-tiba halala muharraman, dia menghalalkan perkara yang diharamkan. Dia meyakini zina itu kagak haram dibilang. Berarti apa? Dia telah menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan. Murtad juga. Kazina wal liwat, seperti liwat, wal qatli, membunuh, wasarikah, mencuri, wal ghasab, ghasab juga sama, mencuri. Perbedaannya kalau sarikah itu ya diam-diam, maling bahasa kita. Maling ambil diam-diam ya. Maling zaman dulu begitu ya. Sekarang juga sama ya. Wal ghasab, kalau ghasab
menggunakan hak milik orang lain. Inti keluar musola pakai sendal orang tuh ya, pakai sendal orang, cuma sebentar doang, mungkin dibalikin lagi, gosok namanya ke sana, dosa, karena menggunakan hak milik orang lain tanpa izin, apalagi dibawa pulang, dosanya double gitu. Ya, itu halalan muharraman, ia menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Jadi banyak tuh yang keharamannya sepakat para ulama makluman minad-din, diketahui dari agama bil darurah, secara darurah. Artinya apa? Sesuatu yang agak samar, yang orang awam juga tahu ini haram gitu. Nggak nunggu ustadz, nggak nunggu ulama. Orang awam pun yang agak belajar tahu ini adalah haram. Maksudnya begitu. Makluman minad-din bil darurah. Mimma la yakhfa 'alaih, sesuatu yang tidak samar atasnya. Kayak berzina, siapapun tahu, benar. Ya, orang kagak belajar juga tahu zina haram nggak haram dibilang. Apalagi liwat, ya, mendatangkan seorang dari belakang, membunuh, mencuri, wal ghasab, menguasai hak milik orang lain. Ini apabila seorang menghalalkan hal-hal yang tadi yang ulama sepakat tentang keharamannya, murtad. Dia berkeyakinan zina mah kagak haram, murtad dia, naudzubillah. Seorang berkeyakinan liwat kagak haram. Kalau nasi liwat kagak apa-apa ya, halal. Ini liwat lain ya. Naudzubillah min dzalik. Wal qatl, membunuh, dia berkeyakinan kagak haram, itu murtad. Naudzubillah. Mencuri, dia berkeyakinan kagak haram. Au harrama halalan, atau mengharamkan, atau seorang mengharamkan sesuatu yang halal. Kebalikan, dia mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Al-bai' seperti jual beli, halal gitu. Halal. Dia mengharamkan dengan nas Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Wa nikah halal, betul. Nikah halal. Dia mengharamkan pernikahan. Ini murtad juga sama. Jual beli halal, dia mengharamkan jual beli, murtad sama. Au nafa wujuba mujma'in alaih, atau dia menafikan sesuatu, atau dia menafikan wujuba mujma'in alaih, akan kewajiban yang kewajibannya ulama sepakat atasnya. Kadzalik, seperti itu juga haram, murtad bisa. As-salawatil khamsi, seperti salat yang 5 waktu. Ini kan apa? Kewajiban yang ulama mujma' alaih sepakat. Ya, salat yang 5 waktu hukumnya wajib. Apabila orang berkeyakinan, Pak, salat kagak wajib, dibilang pakai helm yang wajib, dibilang murtad tuh ya. Dibilang salat kagak wajib, berkeyakinan. Ya, itu murtad, naudzubillah. Au sajdatan minha, atau satu sujud dari sholat. Dia menafikan kewajiban yang kewajibannya mujma' alaih. Sholat yang wajib dibilang kagak wajib, atau sujud. Dan di antara gerakan sholat, salah satu rukun sholat adalah sujud. Dibilang kalau sujud mah sekali aja, dibilang. Yakin dia begitu. Murtad juga sama. Karena itu kewajiban yang mujma' alaih, yang ulama sepakat di situ. Waz-zakati, dan zakat, was-saumi, puasa Ramadan, wal haji, haji bagi yang mampu, wal wudu, berwudu. Ini kalau misalnya dia menafikan kewajiban itu, dibilang kagak wajib. Zakat kagak wajib, dibilang itu kufur, naudzubillah. Atau dia berkeyakinan puasa Ramadan kagak wajib. Lain halnya kalau dia bilang begini, puasa Ramadan kagak wajib bagi anak yang belum balik, itu beda. Kalau dibilang puasa Ramadan nggak boleh, nggak wajib bagi perempuan haid, nggak apa-apa. Cuma kalau dia berkeyakinan puasa Ramadan nggak wajib mutlak, bagi siapapun nggak wajib. Nah ini, naudzubillah, keyakinan yang menyebabkan murtad. Haji begitu juga. Wal wudu, karena wudu kan apa? Syarat sahnya sholat. Dia bilang wudu kagak wajib. Atau salah satu dari rukun wudu dia nafikan. Ya, basuh muka kagak wajib, dibilang. Ya,
Jadi sama juga. Dia menafikan kewajiban yang mujma' alaih, ulama sepakat atas kewajibannya. Au aujaba ma lam yajib, ijma'an kadzalik. Au aujaba, atau seorang mewajibkan ma lam yajib, sesuatu yang tidak wajib. Ini hati-hati nih. Seorang mewajibkan ma lam yajib, sesuatu yang tidak wajib, ijma'an kadzalik. Yang mana kagak wajibnya itu ulama sepakat. Ini adalah sesuatu yang kagak wajib. Arti ulama sepakat, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan itu adalah wajib. Sepakat ulama, ini kagak wajib. Tiba-tiba ada orang berkeyakinan ini wajib. Hati-hati juga tuh. Habib Abdullah bin Zubair mengatakan ini bisa menyebabkan kemurtadan. Dia mewajibkan ma lam yajib, sesuatu yang tidak wajib. Ijma'an, yang mana tidak wajibnya itu sepakat para ulama. Artinya apa sih? Beda kalau sesuatu yang ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan wajib, ada ulama yang mengatakan tidak wajib. Kalau ente meyakini salah satunya nggak jadi masalah. Ini yang muskilah, yang mujma' alaih, yang ulama sepakat, tapi bertentang dari kesepakatan ijma' para ulama. Itu bahaya. Au nafa masyru'iyyata mujma'in alaih kadzalik, atau seorang menafikan masyru'iyah, sesuatu yang dimasyru'iyahkan, yang disyariatkan, mujma' alaih kadzalik, yang ulama juga sepakat akan kemasyru'iyannya tersebut. Seperti apa contohnya di sini? Karawatib ma'al faraid, seperti sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu, qobliyah atau ba'diyah. Ini kan masyru'iyah, disunahkan, betul. Perkara yang dianjurkan, yang sepakat para ulama, ini adalah sunnah. Dia menafikan, oh ini kagak sunnah. Sama juga begitu. Nafa, dia menafikan masyru'iyata mujma'in alaih, sesuatu yang masyru'ah, yang dianjurkan, yang disyariatkan, yang mujma' alaih, yang sepakat para ulama bahwasanya itu disyariatkan, disunahkan, dianjurkan untuk dikerjakan. Rawatib, seperti sholat sunnah rawatib, dia menafikan, enggak, rawatib agak ada, dia bilang. Keyakinannya begitu, murtad enggak sama. Na'udzubillah min. Au azama 'alal kufri, na'udzubillah, atau seorang berniat 'alal kufur, atas kekufuran, fil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Jangan nunggu akan datangnya, dengan niat kayak begitu langsung dia murtad. Na'udzubillah, ada orang yang berkeyakinan atau mengatakan berniat dia tahun depan dibilang tahun depan mau murtad. Berarti apa? Azama 'alal kufri fil mustaqbal, berniat, berazam atas kekufuran di waktu yang akan datang. Enggak usah nunggu tahun depan, ente niat kayak begitu udah langsung kufur itu. Na'udzubillah min. Au ala fi'li syai'in mimma dzukir, atau atas mengerjakan sesuatu mimma dzukir, dari apa yang telah disebutkan. Tadi kan banyak disebutkan. Tadi sholat 5 waktu hukumnya wajib, mengingkari kewajiban murtad. Dia nggak mengingkari sekarang, tahun depan aja dibilang. Ya sama, nggak usah nunggu tahun depan. Tahun depan aja lah, mengingkari sholat nggak wajib dibilang. Nggak usah nunggu tahun depan. Langsung dengan azam kayak begitu, langsung murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Au taraddada fihi, atau ragu fihi, di dalamnya. Au waswasahu, atau waswas. Waswasnya apa? Ya. Waswas dalam kekufuran. Hati-hati nih. Ya. Au taraddada fihi, taraddad, bimbang dalam kekufuran, fil kufur. Taraddad. Orang na'udzubillah berkeyakinan begini, berniat begini, gue keluar dari Islam BK ya, bimbang keluar dari Islam BK. Ini taradat seperti itu
murtad jadi naudzubillah. Karena wajib kita al-iltizam, ya, menguatkan dalam Islam dengan seyakin-yakinnya, nggak boleh goyang gitu. Ini keraguan yang seperti dan bimbang apakah keluar apa kagak, ini bisa menyebabkan kemurtadan. Wajib kembali mengucapkan 2 kalimat. Hati-hati. Ada orang nawarin ini keluar dari Islam dah, negosiasi 1 miliar misalnya, bimbang dia. Ragu keluar apa kagak ya? Hati-hati. Ini taradan namanya, kebimbangan. Ya, ini menyebabkan daripada awaswasahu atau waswasana fil kufur. Ini kufur PKK ya, kufur kan, hati-hati. Yang begitu selamat langsung mengucapkan 2 kalimat. Au ankara suhbata Sayyidina Abi Bakrin, banyak contohnya. Au ankara suhbata Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu, atau seorang mengingkari kesahabatan sahabat Abu Bakar Siddiq kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hati-hati. Makanya akidah yang mengingkari sahabat, ya, kesahabatan sahabat Abu Bakar Siddiq kepada Nabi itu kufur. Kenapa? Karena kesahabatan sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah itu binasil Quran dengan nas Al-Quran. Bagaimana ketika Rasulullah bersama beliau ada di Gua Thur, ya, turun ayat Al-Quran, wa qul li sahibika la tahzan innallaha ma'ana. Wa qul li sahibika, katakan wahai Nabi, li sahibika, kepada kawanmu. Yang dimaksud dengan kawanmu siapa di sini? Sahabat Abu Bakar Siddiq. Sepakat ahli tafsir di situ. Ya, la tahzan, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini mengingkari kesahabatan sahabat Abu Bakar Siddiq kepada Nabi, kufur itu. Adapun sahabat yang lain, ulama mengatakan fasik. Mengingkari kesahabatan sahabat yang lain kepada Nabi itu hukumnya fasik. Tidak sampai menyebabkan kekufuran, tapi jadi fasik. Au risalah wahidin minar rusul al-mujma' ala risalatih, atau seseorang mengingkari risalah seorang dari para rasul yang mana risalahnya tersebut mujma' alaih ala risalatih, sepakat para ulama tentang kerasulannya. Nabi yang wajib kita ketahui secara terperinci global ada 25. Betul, Nabi dan Rasul. Itu mengingkari salah satu dari mereka, ini kufur, ini naudzubillah. Kufur itu naudzubillah. Angkara risalah wahidin minar rasul al-mujma' ala risalati, mengingkari kerisalaan kerasulan seorang dari para rasul yang mujma' ala risalati, yang ulama sepakat atas kerasulannya. Au jahada harfan mujma'an alaih minal Quran, atau seorang mengingkari satu huruf daripada Al-Quran yang mujma' alaih, yang ulama sepakat bahwasanya itu huruf Al-Quran. Ya, misalnya mengingkari Bismillah, contohnya dalam surah Al-Fatihah, ya, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya, ini salah satu hurufnya diingkari. Oh, dari mana begitu ya? Ini banyak kagak ada yang dibilang mengingkari, itu juga kufur itu. Jahadat mengingkari harfan, satu huruf, mujma'an alaih, yang sepakat ulama atasnya, minal Quran, daripada apalagi sampai satu ayat, apalagi mengingkari satu surah, apalagi mengingkari ragu akan Al-Quran dari sisi Allah saja, itu bisa menyebabkan kufur, naudzubillah. Au zada harfan fihi mujma'an ala nafi, au zada harfan, atau seorang menambah satu huruf fihi di dalam Al-Quran, mujma'an ala nafi, yang ulama sepakat itu huruf kagak ada, mu'taqidan annahu minhu, dia berkeyakinan bahwasanya itu dari Al-Quran huruf.
Jadi mengurangi, mengingkari satu huruf bisa kufur, menambah satu huruf pun bisa. Alhamdulillah, boleh. Au kadzdzaba rasulan, atau mendustai rasul. Nah, ini sama juga murtad, alhamdulillah. Au nakhasahu, merendahkan rasul. Hati-hati. Makanya banyak orang-orang yang mulutnya nggak dijaga. Maka kita kalau ngomong tentang para nabi pakai adab. Ya, jangan menceritakan tentang nabi, tentang rasul. Ini hal-hal yang jelek, jangan. Ya, dan mereka ini orang yang terjaga, yang maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Apalagi menceritakan tentang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang afdal makhlukin, makhluk yang terbaik. Wah, bisa-bisanya ngomong tentang nabi kagak baik. Ini bahaya, itu bisa menyebabkan kufuran itu. Nagasahu, merendahkan akan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan merendahkan diri, saggara ismahu, au saggara ismahu, mentasgir namanya. Mentasgir apa? Mengecilkan namanya. Kayak contohnya Abdullah, Ubaidullah, tasgir namanya itu. Ubaid jadi hamba Allah yang kecil. Muhammad, Muhammad. Boleh mentasgir itu. Ya. Kalau tasgir buat kita maka apa? Tasgir mengecilkan. Ya. Kayak Ubaidullah. Ya. Itu nama selain daripada nabi. Tapi kalau mentasgir daripada nama Rasul enggak boleh. Au saggara ismahu, mentasgir mengecilkan namanya. Biqasdi tahjirihi, tapi dia maksudnya untuk merendahkan. Au jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau perkara yang menyebabkan kufur, jawaza, dia membolehkan meyakini kenabian seseorang setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang meyakini, oh Nabi ini dia. Setelah Nabi udah gak ada Nabi lagi, kan begitu. Setelah Rasulullah sudah gak ada Nabi lagi. Ada orang meyakini ada Nabi setelah Nabi, ini kufur. Jadi kalau misalnya ada orang Nabi sekarang palsu ini, banyak yang beriman dia, oh ini Nabi ini, kufur semua, murtad. Wajib kembali mengucapkan 2 kalimat. Jadi pengikut-pengikutnya wajib kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena dia meyakini ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena akhir daripada kenabian Nabi Muhammad binasil Quran, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kalau dia meyakinkan ada Nabi setelah Nabi, ya berarti mengingkari daripada Al-Quran. Nah, ini bagian yang pertama, panjang tuh. Tadi Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bilang, dan tadi apa? Kemurtadan itu terbagi menjadi 3 macam. Ya, 3 macam. Apa? Yang pertama, i'tiqadan, keyakinan. Ini yang kita baru bahas bagian pertama nih. Nah, kemurtadan yang disebabkan i'tiqadan, keyakinan. Tadi dibilang juga wa kullu qismin, setiap bagian itu ya yatasya'abu syu'aban katsiratan, memiliki cabang-cabang yang banyak. Ya. Terangkan di sini apa tuh kemurtatan dari i'tiqadan, dari keyakinan. Ragu kepada Allah, murtad naudzubillah. Ragu kepada Nabi Muhammad, ragu kepada Al-Quran. Ini Al-Quran kalamullah apa buatan Nabi Muhammad, ragu dia, murtad. Ragu kepada hari akhir, ragu kepada surga, ragu kepada neraka, ragu kepada pahala, ragu kepada siksa, atau selain daripada itu dari perkara-perkara yang mujma' alaih, yang ulama sepakat bahwasanya itu adalah betul. Ya, ulama sepakat bahwasanya surga ada, ya, dengan nas ya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak dicontohkan di sini. Atau apa? Keyakinan seorang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, sesuatu yang haram dia meyakini halal.
Yang mana haramnya itu mujma' alaih, sepakat para ulama bahwasanya itu adalah haram. Kayak berzina, liwat, membunuh, mencuri, ini kan keharaman yang mujma'. Ada seorang datang meyakini itu salah satunya kagak haram, murtad. Ya. Atau apa? Harrama halalan, dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Allah bilang halal dan kehalalannya mujma' alaih, sepakat para ulama. Jual beli halal, dia bilang haram. Nikah kan halal, diyakini haram, murtad. Atau seorang menafikan kewajiban, yang kewajibannya mujma' alaih, sepakat para ulama. Sholat yang 5, sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji, berwudu, itu kan kewajiban yang mujma' alaih, sepakat para ulama. Ada sepakat, enggak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan itu enggak wajib. Tiba-tiba dia meyakini ini enggak wajib, zakat enggak wajib, ya. Zakat cuma wajib di zaman Nabi. Makanya itu pernah setelah meninggalnya Rasulullah, di khalifah yang pertama sahabat Abu Bakar As-Siddiq banyak mani'uz zakat, orang-orang yang kagak mau bayar zakat. Mereka beranggapan zakat wajib di zaman Nabi doang, Nabi meninggal baru wajib zakat. Itu diperangin sama sahabat Abu Bakar As-Siddiq sambil mengatakan la ufarriqu bainas zakat was shalah, aku tidak akan memisahkan antara zakat dan sholat. Ya, karena mengingkari kewajiban zakat murtad. Diperangi sehingga mereka kembali kepada Islam. Atau seorang mewajibkan malam yajib, sesuatu yang kagak wajib. Ini kagak wajib, dan kagak wajibnya ulama sepakat ini kagak wajib. Tiba-tiba dia mengatakan ini wajib. Oh, siapa ini? Ya, ini hati-hati juga bisa menyebabkan murtad. Au nafa masyru'iyata mujma' alaih kadzalik. Atau seorang menafikan sesuatu yang masyru'iyah, yang disyariatkan, yang dianjurkan, yang disunnahkan. Rawatib, seperti salat sunnah rawatib. Ini kan sunnahnya mujma' alaih, sepakat para ulama. Dia menafikan, sama juga bisa menyebabkan na'udzubillah kemurtadan. Atau mengingkari persahabatan sahabat Abu Bakar Siddiq. Dia meyakini, oh ini sahabat Abu Bakar Siddiq bukan sahabat Nabi. Ya, itu murtad, na'udzubillah. Kalau misalnya ada akidah Syiah itu, ada yang mengingkari kesahabatan sahabat Abu Bakar Siddiq, keluar dari Islam. Ya, na'udzubillah min bahaya. Ini banyak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelumnya? Nanti bagian yang kedua, ya bagian ketiga panjang. Enak. Tanya, kan banyak berisi pesan teks. Kadang kita terima pesan teks. Kalau misal WA ya WA. Kalau misal ini datang dari juru kunci makam ini, kemudian baca ini, kalau nggak baca akan ini misalnya. Atau dari ulama siapa, kemudian disebutkan amalannya, kalau nggak dibaca akan syarat rezeki. Itu terhadap hal itu kan? Mesti kita baca itu maksudnya. Iya, ada itu. Kalau tidak dijalankan, kalau tidak di-share ke orang, maka akan tertimpa musibah. Kadang-kadang di bawahnya seperti itu. Iya, yang yakin. Iya, banyak yang terima pesan teks kayak gitu. Itu gimana maksudnya? Iya, itu terhadap itu apa? Kalau kita nggak percaya apa? Juga termasuknya intiqad itu. Murtad intiqad. Enggak, dia nggak mewajibkan sesuatu yang kagak wajib. Beda. Lihat bahasanya, ini wajib untuk dikirim kalau kan dosa. Iya. Baru berarti mewajibkan sesuatu yang nggak wajib. Itu bahaya juga. Ya. Makanya kita selalu keras. Di awal saya apa dibilang? Waqad kasura fi hadhihi zaman. At-tasahul, banyak di zaman ini orang menggampangkan dalam bicara. Ya. Keluar lafaz dari mereka yang menyebabkan dia keluar dari Islam nggak sadar. Ya, dia jangankan murtad, dosa aja dia nggak tahu. Dia nganggap ini kagak dosa, apalagi bisa murtad. Ini bahaya.
Ya. Makanya penting dibacanya hati-hati untuk hati-hatian kita. Jangan sekali-kali mewajibkan sesuatu yang kagak diwajibin. Yang kagak wajib itu mujma'ah sepakat para ulama dalam hukum syariat ya. Ya. Kalau misalnya kerja bakti wajib ya, ya ini lain. Ya. Nah. Ya. Pernah dengar dari ceramah itu ya, sebelum sholat maghrib, setelah azan Ya. itu 4 rakaat dia, Ya. itu benar nggak? Rokaatin aja, 2 rakaat. 2 rakaat aja. Iya, 2 rakaat sebelum maghrib. Ya. Boleh ada dalilnya. Cuma kebanyakan salafus saleh mereka mengerjakan qobliyatul maghrib setelah mengerjakan sholat maghrib ya. Setelah mengerjakan sholat, ya Romo tidak ada dulu. Kalau maghrib, khusus maghrib ya. Masuk maghrib, azan. Habis azan, jawab azan, langsung komat. Maghrib. Ya. Kenapa? Karena waktu maghrib ini, ya al-madhabul qadim, ya madhab yang lama dari Imam Syafi'i sebelum ada pembaharuan ijtihad beliau, itu waktu maghrib sebentar. Ya, waktu maghrib sebentar. Tenggelam matahari, ya. Kemudian melakukan asbabus shalah, sebab-sebab salat ya, taharah untuk aurat, ya, ijabatul muadzin. Kemudian sholat 5 rakaat. 3 maghrib, ba'diyah, selesai waktunya habis. Sebentar. Tapi al-madhabul jadid yang sekarang dipilih aja nih untuk sejam lama. Nah ini para ulama nyurai karena banyak pendapat juga, ini kuat pendapat nih. Ya. Untuk hati-hatian biar meyakini maghrib tepat pada waktu. Gitu. Tapi kalau sholat yang enggak ada rupiah juga. Ya. Lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana اعترفنا وأننا أشركنا على الله أسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا نرضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدد غش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي اللهم صل وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.